Hai guys, balik lagi channel ini. Hari ini gue bakal bahas tentang JavaScript lagi. Dan yang bakal gue bahas hari ini adalah looping di dalam JavaScript. Jadi apa itu looping? Di sini gue udah siapin definisi ya dari looping. Karena as you know, gue bukan orang yang teoritis banget. Nah, di sini kalian bisa membaca proses perulangan suatu blok pernyataan sebanyak yang diinginkan gitu ya. Jadi intinya adalah perulangan suatu blok gitu aja. Oke. Jadi looping di dalam JavaScript itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, looping di dalam JavaScript itu ada 3, yaitu for, while, sama do while. Oke ya. Nah, jadi perbedaan ketiganya nanti mungkin di akhir video gue bakal, atau mungkin sambil gue jelasin nanti satu persatu, dan mungkin kalian bisa mengidentifikasikan di mana letak perbedaannya gitu ya. Oke, gue bakal mulai dari for dulu. Di sini gue bakal sambil tulis sintaksnya ya. Jadi untuk for loop biasanya kalian bikin kayak begini, tulis for, habis itu ada kurungnya ya. Nah, di dalam kurung ini kalian harus memberikan 3 parameter, yaitu awal dari loopingan kalian, akhir dari loopingan kalian, dan bagaimana metode dari atau cara loopingan kalian ya. Bener gak ya bilangnya cara? Kita coba aja ya. Jadi misalnya gue pengen ngeloop dari 0 sampai 10 misalnya. Nah, di sini gue bakal bikin sebuah variabel i gitu ya. Nah, kita mulai dari 0 ya. Nah, kita mulai dari 0, baru kita bikin akhirnya. Akhirnya itu adalah 10. Berarti i itu lebih kecil dari 10. Bener ya? Nah, yang di akhir ini adalah caranya atau metodenya mungkin ya. Nah, ini adalah dimana kalian mau menambah variabelnya secara 1 atau 2 atau 3 bahkan dan seterusnya, itu bisa gitu ya. Nah, baru kalian kurung kurawal, dan di dalam ini akan kalian eksekusi code-nya. Di sini kita bakal konsolok aja sebagai contoh gitu ya. Kita konsolok i, yaitu dimana ada 0 sampai 10. Kita coba lihat. Nah, di sini kalian bisa melihat ini sudah masuk ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalnya masih ada yang bingung di area sini ya, ini namanya increment. Increment itu dia akan menambah 1 di setiap bloknya gitu ya. Jadi dari 0 dia bakal tambah 1 jadi 1, 1 ditambah 1 lagi jadi 2, ditambah 1 lagi jadi 3 dan seterusnya gitu. Oke, kalau misalnya kalau misalnya gue pengen dari 10 sampai 0 gitu misalnya. Nah, itu juga bisa. Awalnya berarti kalian ganti aja awal jadi 10, ini jadi 0. Nah, yang ini juga kalian ganti, jadi i-nya tuh jadi lebih besar ya dari 0 gitu ya. I lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa ganti jadi decrement. Jadi dia bakal kurang 1 ya. Jadi kebalikannya dari increment gitu. Ini kalau gue save, nah kalian bisa lihat di sini dia bakal mulai dari 10 jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Dia bakal ngurang 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Oke bang, kalau misalnya gue pengen dia kurangnya 2, bisa nggak bang? Bisa. Kalian hapus hapus tanda yang kedua. Nah, kalian ganti jadi sama dengan. Nah, ini yang belakang ini tergantung kalian. Kalian mau misalnya mau perbedaan 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bisa ya. Ini kalau gue save kalian bisa lihat ini 10 dikurang 2 jadi 8, 8 kurang 2 jadi 6, 6 kurang 2 jadi 4 dan seterusnya gitu. Nah, mungkin itu untuk for ya. Dan kalau untuk plusnya ini sama aja ya teman-teman. Jadi misalnya ini kita ganti lagi ya, jadi kayak tadi i lebih kecil ya, kecil dari 0, lebih kecil dari 10. Nah, kalian bisa lihat 0, 2, 4 dan seterusnya. Oke, kita bakal lanjut ke yang kedua, yaitu while. Ini jangan kita hapus ya, kita komen aja. Oke, untuk while kita harus memisahkan variabel dengan loopingannya. Jadi contohnya begini, kita bikin dulu variabelnya di terserah mau bikin global atau bikin sebuah function, di dalam sebuah function juga bisa. Jadi gue contohin pakai global ini aja. Jadi let i sama dengan 0 kayak begini gitu ya.
Baru kita tulis while, ya. While apa? Maksudnya while i, misalnya while i itu lebih kecil sama dengan 10. Kita coba ngelooping kayak tadi ya, jadi 0 sampai 10 lagi. While i lebih kecil sama dengan 10, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini kita coba console log aja, console log i nya gitu ya. Baru kalian harus tambahin dulu juga di bawahnya, yaitu i++ gitu ya, biar dia tuh nambah satu ya. Kalau misalnya kalian nggak tambahin ini, nanti dia bakal ngelooping terus menerus gitu ya, dan bakal jadi error. Ini kalau kita save, nah kalian bisa lihat di console log dia bakal sama ya, 0 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Kalau mau kebalikannya gimana bang? Ya sama aja kayak tadi ya, ini kalian ganti 10, ini jadi 0, i jadi lebih besar sama dengan 0, ini jadi i min gitu. Oke, jadi sama aja, cuma penggunaan ininya aja yang berbeda gitu ya. Oke, kita lanjut ke dual ya, yang terakhir. Ini kita komen. Dual itu juga harus memakai variabel yang di luar ini ya. Jadi dia nggak bisa kayak for. Kalau for kan di dalam parameternya ini bisa dimasukin variabelnya, tapi kalau while sama dual dia harus terpisah. Kalau nggak di satu function yang sama juga bisa sih. Oke, kita untuk membuat dual, kalian do ya. Jadi kalian do misalnya apa namanya, console log ya, console log i gitu ya. Baru ini i++ di sini, while-nya di sini di bawahnya gitu ya. While i lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini bakal hasil sama aja, dia bakal ngelooping dari 0 sampai 10. Bentar. Oh, ini belum gua ganti. Nah, ini dia kayak tadi ya, hasilnya sama aja, jadi 0 1 2 3 dan seterusnya. Dan kalau misalnya mau decrement, ini tinggal diganti kayak tadi ya, min i lebih besar sama dengan 10, sama dengan 0 ya berarti ya, sama dengan 0, ini jadi 10. Oke, jadi begini. Oke. Nah, jadi perbedaan dari ketiganya, dari for, while, sama do itu apa bang? Nah, untuk for dia tuh biasanya emang lebih banyak ngelooping untuk kayak angka sih menurut gua. Karena kalau while itu dia biasanya bisa ngelooping menembus objek gitu ya. Jadi misalnya kalian ada bikin objek atau array gitu ya. Nah, biasanya itu orang lebih suka pakai while untuk nembusin per objeknya gitu ya. Nah, kalau for itu agak susah kalau misalnya emang mau ngelooping untuk di dalam sebuah array atau sebuah objek gitu ya. Karena dia bakal mengecek parameter yang ada di dalam sini dulu ya untuk for, baru dia bakal nge-execute codingan yang ada di dalam gitu. Nah, kalau untuk while dia tuh enaknya dia bisa langsung masuk ke dalam sebuah sebuah objek gitu ya, baru kan bisa langsung ngelooping objek tersebut gitu. Jadi untuk do while itu hampir sama kayak while juga, tapi do itu biasanya setahu gua, karena gua agak jarang pakai do while, biasa pakai for sama while doang. Do while itu biasanya dia bakal setidaknya mengexecute code-nya itu sekali. Jadi dia setidaknya dia bakal ngelooping sekali dulu, baru dia bakal lanjut ngelooping dan ngelooping lagi ya. Nah, jadi hampir sama kayak while, dia juga biasanya dipakai buat ngelooping untuk sebuah objek, sebuah array gitu ya. Dan ya, mungkin itu aja dari gua untuk looping dari JavaScript. Gua agak sorry kalau misalnya gua telat upload mungkin ya. Dan buat teman-teman yang mau nambahin juga tentang looping JavaScript, boleh banget kita belajar sama-sama di sini. Dan sharing-sharing aja ya di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, boleh langsung komen-komen aja di bawah gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Semoga kalian mendapatkan ilmu baru hari ini. And I'll see you guys next content. Bye bye.